Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Akbar Sahrul, Daniel Yosafat, Muhammad Alif Rabani, Nabila, dan Muhammad Aldi. Dari kelompok 4 kita sendiri akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Oke, yang pertama kita akan masuk ke bagian definisi komunikasi interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi secara etimologi atau menurut kata asalnya berasal dari kata lain yang berarti communication, yang berarti sama makna mengenai suatu hal. Jadi, berlangsungnya proses komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan mengenai hal-hal yang dikomunikasikan ataupun kepentingan tertentu. Komunikasi dapat berlangsung apabila ada pesan yang akan disampaikan dan terdapat pula umpan balik atau feedback dari penerima pesan yang dapat diterima langsung oleh penyampai pesan. Selain itu, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, merubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun lisan maupun tidak langsung melalui media. Dalam komunikasi ini memerlukan adanya hubungan timbal balik antara penyampai dan penerima, yaitu komunikan dan komunikator. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di sekitar kelompok kecil dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi di dalam diri sendiri. Di dalam diri manusia terdapat komponen-komponen komunikasi seperti sumber, pesan, saluran penerima, dan balikan. Dalam komunikasi interpersonal, hanya seorang yang terlibat. Pesan mulai dan berakhir dalam diri individu masing-masing. Komunikasi interpersonal mempengaruhi komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Suatu pesan yang dikomunikasikan bermula dari seseorang. Oke, yang kedua kita akan masuk ke bagian fungsi komunikasi interpersonal. Materi selanjutnya yaitu fungsi komunikasi interpersonal. Secara umum fungsinya ada 5. Yang pertama, dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang kedua, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian sesuatu. Yang keempat, berusaha meningkatkan hubungan insani. Dan yang kelima, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi. Menurut para ahli, ada juga fungsi lainnya nih. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain, mengetahui lingkungan kita secara baik, mengubah sikap dan perilaku, menciptakan memelihara hubungan baik antarpersonal, membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu fungsi secara global, menyampaikan pesan yang umpan baliknya diperoleh saat proses komunikasi tersebut berlangsung. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, kita akan masuk ke sifat-sifat komunikasi interpersonal. Komunikasi diadik dibagi lagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, percakapan. Percakapan berlangsung secara informal dan lebih bersahabat. Contohnya seperti kakak beradik atau teman. Yang kedua, ada dialog. Dialog ini sifatnya lebih dalam, lebih intim, dan lebih personal. Contohnya seperti antara orang tua dan anak, dosen dan mahasiswa, atau guru dan murid. Dan yang ketiga, ada wawancara. Wawancara sifatnya lebih serius, di mana satu pihak mendominasi dalam hal bertanya dan satu pihak yang lainnya mendominasi dalam hal menjawab. Sifat yang kedua adalah small group communication atau komunikasi grup kecil. Komunikasi grup kecil adalah proses berlangsungnya komunikasi antara 3 orang atau lebih secara tatap muka dan saling berinteraksi satu sama lain. Small group communication sering masuk dalam tipe komunikasi antar pribadi karena 3 faktor. Yang pertama, interaksi dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, percakapan berlangsung secara terpotong-potong. Dan setiap anggota kelompok dapat hak yang sama dalam hal berbicara.
Yang ketiga, sumber ide sulit diidentifikasi. Karena setiap anggota kelompok dapat menjadi sumber dan juga menjadi penerima. Materi selanjutnya yaitu perspektif komunikasi. Ada 3 perspektif komunikasi. Yang pertama, perspektif humanistik. Perspektif humanistik menekankan pada A. keterbukaan, B. empati, C. sikap mendukung, D. sikap positif, E. kesetaraan. Yang kedua, perspektif pragmatis. Perspektif pragmatis memusatkan pada manajemen dan kesegaran interaksi yang digunakan oleh komunikator melalui perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ada 5 model efektivitas. Yang pertama, kepercayaan diri atau confidence. Yang kedua, kebersatuan atau imediasi. Yang ketiga, manajemen interaksi atau interaction management. Yang keempat, daya ekspresi atau expressiveness. Yang kelima, orientasi ke pihak lain atau other orientation. Dan yang terakhir yaitu perspektif pergaulan sosial. Perspektif pergaulan sosial pada model ekonomi imbalan dan biaya. Suatu hubungan diasumsikan sebagai suatu kemitraan di mana imbalan dan biaya saling dipertukarkan. Yang kelima, kita akan memasuki faktor yang mempengaruhi interpersonal. Di sini saya akan menambahkan penjelasan dari materi yang ada, yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu yang pertama ada budaya. Budaya itu sendiri sangat berpengaruh bagi komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, budaya mengacu kepada kebiasaan, bahasa, kesenian, nilai-nilai yang dipelajari, kepercayaan dan perilaku umum bagi sekelompok maupun individu. Komunikasi dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik. Dalam artian, komunikasi berperan dalam membentuk budaya dan sebaliknya budaya yang berperan dalam membentuk komunikasi. Yang kedua, ada kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan mengendalikannya. Apa yang terjadi pada orang lain. Seluruh interaksi manusia sesungguhnya mencerminkan beberapa bentuk kekuasaan baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Mereka yang berada di tampuk kekuasaan atau di dalam pegang kekuasaan umumnya membagi kekuasaan mereka kepada individu-individu yang tidak memiliki kompetensi yang sama atau ketidaksetaraan ini dapat menjadi hambatan bagi efektivitas komunikasi interpersonal. Yang ketiga ada teknologi. Selain budaya dan kekuasaan, faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal lain adalah teknologi. Berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang kini bertebaran di sekitar kita telah berkembang menjadi media komunikasi modern dalam komunikasi interpersonal. Di era digital seperti sekarang, teknologi berperan penting dalam komunikasi interpersonal. Kehadiran teknologi telah mengubah pola komunikasi interpersonal dan memberikan kemudahan bagi partisipan komunikasi untuk melihat, mendengar, mengenalkan diri, dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat adalah media. Dalam interaksi secara tatap muka, partisipan komunikasi menggunakan saluran vokal pendengaran untuk berbicara dan mendengar. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi telah menambah jenis komunikasi yang digunakan dalam komunikasi interpersonal. Contohnya, interaksi kini dilakukan melalui surat elektronik, situs jejaring sosial, pesan instan, film, televisi, dan radio, serta lain-lain. Yang kelima ada konsep diri. Dengan kata lain, orang akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan konsep diri yang dimiliki. Konsep diri seseorang umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu orang lain dan kelompok rujukan. Konsep diri berdampak pada kemampuan terkait dengan nubuat yang dipenuhi sendiri, membuka diri, rasa percaya diri, dan selektivitas. Yang keenam, kita akan memasuki model komunikasi interpersonal. Selanjutnya saya akan menjelaskan model komunikasi interpersonal.
Dalam proses komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, harus komunikasi yang terjadi adalah sirkuler atau berputar. Artinya setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi komunikator dan komunikan. Karena dalam komunikasi antar pribadi, efek atau umpan balik dapat terjadi seketika. Untuk dapat mengetahui komponen-komponen yang terlibat dalam komunikasi antar pribadi dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Komponen komunikasi antar pribadi. Yang pertama, pengirim-penerima. Dalam komunikasi antar pribadi, istilah pengirim-penerima ini digunakan untuk menekankan bahwa fungsi pengirim dan penerima ini dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam komunikasi antar pribadi. Contohnya, komunikasi antara orang tua dan anak. Ketujuh, bidang pengalaman. Bidang pengalaman merupakan faktor yang paling penting dalam komunikasi antar pribadi. Komunikasi akan terjadi apabila para pelaku yang terlibat dalam komunikasi mempunyai bidang pengalaman yang sama. Yang kedelapan, efek. Dibanding dengan bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antar pribadi dinilai paling ampuh untuk mengubah sikap, perilaku, kepercayaan, dan opini komunikasi. Hal ini disebabkan komunikasi dilakukan dengan tatap muka.